tempat secantik ini dulunya dijuluki sebagai lahan yang mati. Selamat datang di Haradanien. Sesuai namanya, ini sebuah taman di lembah Haradani, sebuah mahakarya keluarga Ogawa yang mengubah tanah gersang menjadi hutan sakura paling eksklusif di Kyoto. Oke, kita udah sampai di Haradanien Garden. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita kasih tahu ke kalian di mana sih lokasinya. Untuk lokasinya tersembunyi di perbukitan Okitayama, tepat di belakang kuil Kinkakuji. Paling praktis, kalian naik taksi 10 menit atau City Bus M1 dari stasiun Kitaoji. Oke, ini kita sudah sampai di pintu depan Haradanien Garden. Nah, sebelum masuk, kita wajib beli tiket dulu, karena ini nggak gratis ya guys. Nah, kita akan jalan dulu ke tiket counter untuk beli tiketnya. Untuk pembelian tiket sendiri, itu hanya bisa by cash, jadi kalian nggak bisa bayar pakai kredit card dan lain-lain. Dan juga, kalian hanya bisa beli tiketnya di sini aja, jadi mereka nggak jual di web. Untuk harganya sendiri, itu 1.800 yen untuk dewasa dan anak-anak 500 yen, karena ini musim sakura. Ini adalah tiket termahal mereka. Sebelum lanjut, kalian tahu nggak sih dulunya taman ini apa? Taman ini tuh dulu adalah tempat pembuangan sampah warga Kyoto yang disulap menjadi taman. Wow, keren banget. Oke, ini kita sudah masuk ke dalamnya. Di sini agak kurang ramah untuk pengguna kursi roda ya, karena tanahnya itu berpasir dan juga banyak tanjakan dan juga banyak tangga di sini. Ada beberapa peraturan yang wajib kita patuhin. Yang pertama, dilarang membawa makanan atau minuman beralkohol. Untuk minuman biasa boleh ya. Terus dilarang memegang atau menggoyangkan ranting pohon sakura saat mengambil foto. Terus dilarang menggunakan tripod, monopod, matras, dan juga drone. Terus dilarang membawa hewan peliharaan ke taman. Terus juga kita nggak boleh ambil foto yang mengganggu pengunjung lain kayak foto pernikahan. Dan juga jangan sampai mengganggu tetangga ya guys. Oke, balik lagi ngomongin sejarah nih. Jadi akar sejarahnya itu dimulai dari Iwajiro Murase, seorang ahli kehutanan dari desa Nakagawa. Namun, taman yang kalian lihat ini sekarang adalah hasil dari mimpi generasi kedua mereka, yaitu Jutaro Murase. Jutaro adalah seorang pencinta bunga. Jadi awalnya ia membangun kebun di lokasi lain, tapi ia harus pindah karena tanahnya ingin dibeli oleh seorang bangsawan Jepang untuk dibangun villa. Pencariannya membawa ia ke Bukit Haradani pada tahun 1957. Dan disinilah ceritanya menjadi sangat menarik nih. Haradani saat itu bukanlah lahan cantik seperti sekarang. Ia adalah area perintisan pasca perang. Tanahnya adalah bekas tempat pembuangan sampah warga Kyoto. Lokasinya juga sangat terpencil, tepat di belakang tempat pembakaran mayat atau krematorium. Begitu menyeramkan kondisinya saat itu sampai ada keluarga perintis yang kabur dalam semalam karena nggak tahan nih tinggal di sini. Nah, tahun 1958, keluarga Murase mulai mengolah lahan mati ini. Mereka mencoba nanemin ubi jalar, semangka, apel, ceri, hingga yuzu. Hasilnya, gagal total. Tanah bekas sampah ini tidak punya nutrisi, hampir semua tanaman mati. Tapi entah mengapa hanya pohon sakura aja nih yang mau tumbuh. Seolah-olah tanah ini memang ditakdirkan hanya untuk sakura. Nah, fun fact-nya lagi nih, awalnya taman ini tuh nggak dibuka buat umum loh. Jadi tahun 1965, keluarga Murase cuma mengundang keluarga dekatnya saja untuk makan sukiyaki ayam buatan sendiri di bawah pohon sakura. Tapi karena indahnya keterlaluan banget nih, beritanya menyebar dari mulut ke mulut. Akhirnya, taman ini resmi diberikan nama Haradanien dan gerbangnya dibuka untuk dunia. Masuk ke generasi ketiga, Iwao Murase, beliau menanam pohon cedar Kitayama yang terkenal. Dan sekarang di tangan generasi keempat, Koji Murase, Haradani yang terus berjuang. Mereka harus mengganti tanah secara bertahap nih, karena nutrisinya habis. Bahkan harus berjaga setiap malam melawan invasi dari babi hutan yang sering merusak akar pohon. Sehingga sejak tahun 2008, pengelola memasang pagar listrik atau denkisaku. Jadi setiap kali kalian lihat bunga di sini, ingatlah bahwa ini adalah hasil kerja keras selama 70 tahun. Dari tempat pembuangan sampah bisa jadi surga yang paling dijaga di Kyoto loh. Di Haradanien saat ini tuh ada beberapa jenis bunga sakura loh. Salah satunya Yae Benishi dari sakura yang paling populer di sini. Nah, jenis ini itu memiliki ciri yaitu cabang yang menjuntai dengan bunga yang berlapis. Jadi kelopaknya berlapis-lapis, sehingga terlihat lebih penuh dan pekat dibanding sakura yang lain. Next, di sini juga ada maps ya guys, tapi ini nggak ada yang versi bahasa Inggris. Jadi kalian bisa lihat di sini bunga-bunga sakura apa aja yang ada. Di sini yang menarik adalah kalian nggak cuma ngelihat sakura aja nih. Jadi kalau kalian lihat yang di bawah, bunga-bunga yang berwarna kuning itu adalah Yamabuki atau biasa disebut Japanese Keria.
Jadi di sini ada kontras warna pink dan juga warna kuning dari Yamabuki ini. Benar-benar instagramable banget nih. Yamabuki ini sendiri itu mekarnya sama seperti sakura, jadi di musim semi. Nah, seperti yang kalian lihat, mereka itu bunganya kecil-kecil gini tapi banyak. Jadi memang umumnya mereka itu tumbuh berkelompok. Oke, next balik lagi ke sakura. Yang ini masih ke Yae Beni Shidare Sakura, karena memang ini yang paling banyak varietasnya, mungkin hampir 50% ya. Nah, nggak cuma Yae Beni Shidare Sakura, jadi ada lagi nih yang menjuntai, itu namanya Hitoe Beni Shidare Sakura. Nah, kalau Hitoe itu lebih sedikit dia bunganya, karena dia kelompaknya hanya satu. Tapi kalau Yae itu kelompaknya lebih banyak dan lebih bergumpal. Nah, ini adalah salah satu contoh pohon dari Hitoe Beni Shidare Sakura seperti ini. Jadi memang bunganya tuh nggak penuh ya, jadi memang agak sedikit longgar. Nah, yang aku suka dari di sini adalah suasananya itu nggak seramai dan sepadat di Central Kyoto. Jadi memang ini masih hidden gems dan biasanya tuh orang-orang lokal aja yang datang ke sini. Jadi belum terlalu banyak wisatawan asing yang mampir ke sini. Jadi buat kalian yang suka dengan tempat-tempat hidden gems, aku rekomendasiin ke kalian buat datang ke sini di musim semi. Dan buat kalian yang mungkin ketinggalan nih season sakura yang ada di Kyoto, tenang, kalian tinggal ke sini aja karena di sini tuh biasanya lebih late blooming dibandingkan dengan Central Kyoto. Nah, buat kalian nih yang datang di siang hari, aduh lapar. Nah, tenang aja, ternyata di sini tuh nyediain bento yang bisa kalian booking sebelumnya. Jadi untuk bentonya menunya seperti ini dan ini harganya ya guys. Jadi kalian bisa booking by DM ke Facebook, Instagram atau bisa telepon. Nah, nanti kalian bisa nikmatin bento kalian ala hanami-hanamian itu di sini. Jadi kalian tinggal info aja ke staffnya. Nah, di sini kalian bisa lihat pemandangan yang unik ya, karena di sini tuh sakuranya bukan shidare tapi omuro sakura. Jadi dia nggak menjuntai ke bawah. Selain itu, pohonnya itu nggak tinggi-tinggi seperti shidare sakura ya. Jadi memang pohonnya lebih rendah dan seperti kalian lihat nih, bunganya tuh cantik banget. Di kita zoom bunganya buat kalian tuh seperti ini. Jadi kalian bisa makan bento sambil menikmati keindahan bunga sakura atau bahasa Jepangnya hanami. Nah, buat kalian nih yang nggak mesen bento, tenang aja. Jadi di sini juga ada tempat untuk kalian istirahat atau duduk-duduk. Jadi banyak ya tempat kayak tempat duduk buat kalian nikmatin hanami. Jadi kalian bisa minum air yang sudah kalian bawa dari luar di sini seperti ini ya guys. Jadi emang bener-bener rame banget orang-orang lokal yang kesini untuk foto-foto bunga sakura, karena memang orang Jepang itu suka banget sama berbau-berbau kayak musim gitu guys. Nah, di sini itu masih divariasi dengan kebanyakan shidare sakura ya guys. Jadi yang benar-benar menjuntang ke bawah seperti itu. Nah, next buat kalian yang mungkin mau lebih luas, tenang aja, di sini juga ada kayak pendopo gitu seperti ini. Jadi kalian bisa duduk-duduk dengan keluarga di sini. Oke, itu tadi pengalaman kita nonton sakura di Haradanien. Buat kalian nih yang punya pertanyaan, jangan lupa tulis kolom komentar. Bye besties. Jangan lupa subscribe.